Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para pengikutnya. Semoga kita termasuk di antara orang yang diakui sebagai umat beliau yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tidak boleh kita lupakan, bahwa di bulan ini terdapat satu peristiwa yang heroik. Saking heroiknya, bahkan Nabi Muhammad tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kalau Badar hebat, kenapa? Nabi ada di situ. Uhud hebat, kenapa? Nabi mimpin perang. Tapi ini Nabi enggak ikut. Perang yang dimaksud adalah perang Mu'tah. Kenapa terjadi perang Mu'tah? Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin bersepakat untuk damai dengan kaum kafir Quraisy, sebelum akhirnya kafir Quraisy mengkhianati perjanjian, lalu akhirnya terjadi Fathu Mekah. Maka fase damai ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada seluruh raja yang ada di muka bumi ini. Tanpa kecuali, semua mereka didakwahi oleh Rasulullah. Secara fisik mungkin mustahil Nabi datengin satu-satu, karena zaman dulu belum ada pesawat terbang. Tapi secara utusan, Rasul mengutus utusan dengan membawa surat yang ditulis oleh juru tulis Rasulullah, karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di antara orang yang mendapatkan surat itu adalah orang Kristen di Yaman. Sifat sikap orang yang menerima surat itu beda-beda. Ada yang menerima dengan gembira seperti Raja Habasyah, ya. Ada yang nggak mau masuk Islam tapi menghargai penawaran Nabi Muhammad itu. Rasul dikasih hadiah, tapi rajanya nggak mau masuk Islam. Raja Muqawqis di Mesir. Tapi ada yang udahlah nggak mau masuk Islam, utusan Rasul dibunuh. Membunuh utusan dalam dunia yang dipahami saat itu artinya menantang perang.
Dan benar saja Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan dengan dipimpin oleh 3 orang. Di antaranya Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Rawahah, dan 1 orang lagi. Lalu Rasul berpesan, kalau ini mati gantinya ini, kalau ini mati gantinya ini. Seolah Rasul sudah tahu bahwa jenderal perangnya pasti mati. Ketika jenderal perang ini 3-3-nya meninggal, bingung siapa yang harus jadi jenderal perang berikutnya. Akhirnya ditunjuklah Khalid bin Walid. Walaupun dia saat itu baru pertama kali memeluk agama Islam, baru masuk Islam, tapi pengalaman perangnya belum pernah dia kalah selama dia memimpin perang. Akhirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terjadi perang beberapa hari. Ini perang sama sekali nggak imbang. Bayangkan 3.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 100.000 pasukan orang Kristen Yaman yang dibantu dengan orang Kristen dari Eropa. Sama sekali nggak seimbang. Tapi karena ini perintah Rasul, dikerjain. Ketika Khalid jadi panglima perang, dia bikin strategi. Pertama, pasukan dibagi menjadi 2. Pasukan yang langsung berhadapan di medan perang, dan pasukan yang bersembunyi sekitar beberapa kilometer di belakang. Tujuannya untuk membuat musuh berpikir bahwa kaum muslimin mendapatkan tambahan pasukan yang baru. Dan pasukan yang dari belakang ini ketika menghampiri kaum muslimin harus membawa pelepah kurma yang diseret di sepanjang perjalanan mereka. Supaya apa? Supaya terjadi kepulan debu yang luar biasa. Harapannya orang menyangka itu pasukan yang besar. 1. Yang kedua, pasukan yang tadinya ada di kanan dipindah ke kiri, yang ada di kiri dipindah ke belakang, yang depan dipindah ke kiri pindah ke kanan, depan pindah ke belakang, belakang pindah ke depan. Sehingga orang menyangka mukanya baru lagi. 3. Tadinya pakai baju A, copot semua baju, ganti baju B, salin. Sehingga terbentuk di kepala orang Kristen Yaman bahwa orang Islam mendapat bantuan tambahan yang sangat luar biasa besar pasukannya. Apa yang terjadi? Dalam salah satu kesempatan setelah sholat subuh, setelah zikir, langsung bangkit, maju ke medan perang. Kaget tuh orang lagi santai-santai, langsung harus perang. Hari pertama, kedua, ketiga, kewalahan mereka. Banyak korban di pihak mereka. Akhirnya di hari keempat, mereka balas kaum muslimin yang lagi salat subuh. Alhamdulillahnya pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ambil pedang, dihadapi itu musuh. Hari kelima, kaum muslimin udah ngos-ngosan. Bayangin 3.000 banding 100.000. Di hari kelima, begitu juga orang lagi sholat subuh diserang. Untungnya selesai salam, dihadapin. Selesai. Apa yang terjadi? Musuh balik ke pasukannya. Khalid bin Walid bilang, kita kembali ke Madinah. Apa yang dikatakan kaum muslimin yang ada pada saat itu? Khalid pengecut. Ketika sampai di Madinah, Khalid dilemparin sama batu, dibilang lari dari medan perang. Tapi apa kata Rasulullah? Huwa Saifullah al-Masnun. Dia adalah pedang Allah yang selalu terhunus. Dia bukan lari dari medan perang, tapi dia menyelamatkan kaum muslimin yang sudah dalam titik nadir kecapeannya. Itu manusiawi. Lari dari medan perang itu belum apa-apa, kabur lah itu, baru lari dari medan perang. Ini udah seminggu lebih perang, bayangin lari dari mana. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Mu'tah ini? Yang pertama, kewajiban kita adalah berusaha, bukan sukses.
Sebagai suami kewajibannya nyari nafkah, bukan kaya. Kaya itu urusan Allah. Yang penting usahanya. Dapat rezeki berapa urusan Allah. Disinilah kita perlu tawakal. Burung yang di atas pohon nggak pernah S1, keluar dari pohon balik selalu kenyang. Yang penting tawakal kepada Allah. Tawakal bukan pasrah. Tawakal bukan nggak ngapa-ngapain. Tawakal itu al-akhzu bil asbab wa ridha bin nawatij. Mengambil semua peluang lalu ridho dengan hasilnya. Ini ada peluang nih, ambil. Ini ada peluang nih, ambil. Selama itu halal, kerjain. Itu namanya tawakal. Perihal dapat rezeki berapa urusan Allah. Yang pertama. Karena kalau kita pakai ilmu matematika, 3.000 lawan 100.000 itu logika dari mana? Maka yang kedua, pelajarannya adalah bahwa annal quwata lillahi jami'a. Kekuatan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Capek kita nyari rezeki, kerjain. Sampai batas kita nggak mampu, istirahat. Jangan belum apa-apa istirahat dengan alasan kesehatan mental. Ya. Yang ketiga, bahwa kita manusia bukan menyerah, tapi beristirahat. Kita sebagai manusia beristirahat itu hal yang sangat manusiawi dan gak dilarang oleh Allah. Bahkan kalaupun kita mau mengeluh, itu pun boleh. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Siti Maryam itu dalam Al-Quran Allah ceritakan berkata begini kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesianya. Duh, enak banget kalau gue dulu gak jadi manusia. Apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Ini ngeluh, tapi ngeluhnya kepada Allah. Dalam menghadapi kehidupan kita capek, rumit nih, banyak masalah. Boleh kita ngeluh, boleh ngerasa capek, boleh istirahat, tapi jangan pernah nyerah. Boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Boleh kita ngeluh, tapi jangan pernah kita mundur ke belakang. Pelajaran penting dari perang Mu'tah. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah adalah pentingnya bersiasat dalam urusan duniawi. Aduh, cara begini nih gak berhasil nih, mungkin nyari rezeki cara begini. Oh, pagi gak berhasil nih, mungkin cara begini. Ya, coba kalau Khalid bin Walid cuma ngikutin cara jenderal sebelumnya, bisa jadi udah babak belur itu. Banyak kaum muslimin yang meninggal. Cuma karena dia pintar bersiasat dalam urusan duniawi, dia bisa menyelamatkan nyawa kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Sehingga 3.000 pasukan kaum muslimin yang syahid hanya sedikit jika dibandingkan dengan pasukan musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu dan hikmah untuk menjalani hidup ini, dan tentu dalam meneladani Rasulullah, karena Rasul adalah sebaik-baiknya teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, salatu
wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.